Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran kimia bersama saya Fani Humairah. Pada video kali ini kita akan mempelajari jenis-jenis entalpi reaksi. Ini adalah jenis-jenis delta H. Sini yang dibahas ada 3 saja yang sering muncul di soal, tapi sebenarnya lebih dari itu, ada lebih dari 6. Nah, yang pertama kita bahas adalah perubahan entalpi pembentukan standar atau delta H0F. Ya, F di sini bahasa Inggris dari pembentukan atau formation, ya, delta H0F. Nah, si delta H0F ini adalah perubahan entalpi pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsur penyusunnya. Contohnya, reaksi pembentukan 1 mol gas etana atau C2H6 dari 2 mol karbon dan 3 mol hidrogen menghasilkan kalor sebesar 85 kJ. Nah, bagaimana cara penulisan persamaan termokimianya? Pastinya kita tuliskan dulu bagaimana reaksi kimianya, ya, persamaan kimianya yang sudah setara. Oke. Pembentukan 1 mol gas etana. Kalau pembentukan berarti senyawanya kita taruh di sebelah kanan panah. Oke. Nah, karena dia 1 mol maka di sini pastikan koefisien dari senyawanya itu 1. Dibentuk dari 2 mol karbon, ya, karbon dan hidrogen. Itu kalau misalkan diketahui penyusunnya. Kalau kita tidak diberitahu datanya, maka kita pikirkan sendiri. C2H6 ini ternyata dari unsur C dan unsur H, gitu kan. Nah, C itu monoatomik, jadi bisa ditulis C saja. Sedangkan hidrogen itu diatomik, ya. Jadi harus ditulis H2. Selain H2 yang diatomik juga itu ada O2, N2, F2, Cl2, Br2, dan I2. Selain itu ditulis cukup 1 saja, monoatomik. Nah, untuk reaksinya harus setara kan tadi kan. Kalau di sini sudah diketahui nih, karbonnya atau si C-nya itu 2 mol, maka di sini ditulis 2C. Kemudian hidrogennya itu 3 mol, artinya 3H2. Kalau tidak diberitahu pun kita bisa menyetarakan sendiri, ya. Di sini kan C-nya 2, maka otomatis 2C. Kemudian H-nya 6. Tadinya kan misalkan kita belum tahu nih koefisiennya, tapi kita tahu H itu H2, ya, H2 ditulis. Maka untuk biar jadi 6 harus dikalikan dengan 3. Nah, 3 dikali 2 kan 6. Kemudian di sini ada kata-kata menghasilkan kalor sebesar 85 kJ. Ya, berarti delta H-nya nih. Karena dia pembentukan maka delta H0F. Oke. Nah, di sini ada kata-kata menghasilkan. Kita ingat lagi kalau menghasilkan itu berarti nih menghasilkan kalor. Berarti dia termasuk exotherm. Artinya delta H-nya bernilai negatif. Oke. Maka yang kita tuliskan di sini besarnya delta H0F-nya bernilai negatif 85 kJ per mol karena dia dalam 1 mol, ya. Seperti itu, ya. Jadi kalau misalkan kita mau menuliskan persamaan termokimia, kita harus tahu dulu nih delta H-nya itu bernilai negatif atau positif. Biasanya dari kata-kata seperti ini. Kalau menghasilkan berarti bernilai negatif, ya, exotherm. Kalau dia membutuhkan maka bernilai positif. Berikutnya adalah perubahan entalpi penguraian standar atau delta H0D. D di sini decomposition. Jadi perubahan entalpi pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsur penyusunnya, ya. Jadi ini kebalikan dari entalpi pembentukan tadi. Contohnya, reaksi penguraian 1 mol gas etana atau C2H6 menjadi 2 mol karbon dan 3 mol hidrogen membutuhkan kalor sebesar 85 kJ. Jadi ini kebalikan dari reaksi yang tadi, ya. Kalau tadi kan pembentukan 1 mol gas etana, sekarang penguraian 1 mol gas etana.
Jadi kalau misalkan penguraian, maka senyawa yang kita uraikan itu kita letakkan di sebelah kiri. Oke. Kemudian mengurai atau terurai menjadi unsur-unsurnya. Nah, di sini udah diketahui nih ya, 2 mol karbon atau 2C plus 3H2. Kalau misalkan belum diketahui pun, kalian bisa cari sendiri berdasarkan unsur-unsur penyusunnya. Sini kan ada C sebanyak 2, jadi 2C, ada H sebanyak 6, berarti 3H2. Delta H0D-nya, karena di sini kata-katanya membutuhkan kalor, dan ingat kalau membutuhkan kalor, maka dia endotherm. Kalau endotherm berarti delta H-nya positif. Sehingga delta H0D-nya kita tulis adalah positif 85 kJ per mol. Ya, per mol karena dia per 1 mol. Yang ketiga adalah perubahan entalpi pembakaran standar atau delta H0C. C di sini combustion. Nah, ini adalah perubahan entalpi pada pembakaran 1 mol senyawa. Jadi dibakar ini artinya direaksikan dengan oksigen. Oke, contohnya reaksi pembakaran 1 mol gas propana atau C3H8 menghasilkan kalor sebesar 2217 kJ. Oke, jadi kita reaksikan dulu bagaimana sih reaksi pembakaran ini. Yang dibakar adalah gas propana sebanyak 1 mol. Jadi di sini pastikan 1 propana itu C3H8 dibakar artinya direaksikan dengan oksigen O2. Nah, kalau C dibakar akan menghasilkan CO2, kalau H akan menghasilkan H2O. Seperti itu ya. Kemudian kita setarakan. Untuk penyetaraannya kalian bisa lihat kembali di video tentang reaksi hidrokarbon ya. Reaksi hidrokarbon yang dibahas tentang reaksi oksidasi. Jadi di situ sudah dijelaskan step by step untuk penyetaraan reaksi pembakaran atau reaksi oksidasi. Oke, jadi persamaan termokimianya adalah C3H8 plus 5O2 menjadi 3CO2 plus 4H2O. Nah, delta H0C-nya karena di sini lagi-lagi nih kita lihat ya, ada kata menghasilkan, berarti itu exotherm. Kalau exotherm maka delta H-nya bernilai negatif. Jadi di sini kita tulis delta H0C sama dengan min 2217 kJ per mol. Baik, kita bahas soal-soal persamaan termokimia. Yang pertama, perhatikan persamaan reaksi pembentukan 2 mol HCl berikut. Jadi ada pembentukan 2 mol HCl, reaksinya ada H2 plus Cl2 menjadi 2 HCl, ya 2 mol, berarti di sini ada 2 HCl. Delta H-nya katanya min 80 kJ. Nah, ini kenapa tidak per mol? Karena ini bukan 1 mol. Ya, kalau bukan 1 mol maka cukup ditulis kilojoule saja. Pertanyaannya, maka untuk menguraikan 1 mol HCl diperlukan kalor sebanyak. Oke. Jadi di sini kita diminta untuk menentukan kalor penguraiannya. Sedangkan yang diketahui adalah reaksi pembentukan. Oke. Maka reaksi ini akan kita balik. Ya, reaksinya kita balik karena pembentukan kan itu kebalikan dari penguraian. Kemudian yang diminta adalah delta H atau kalor untuk 1 mol HCl, sedangkan yang kita ada adalah 2 HCl, maka akan kita bagi nantinya ya. Oke, jadi kalau misalkan reaksi penguraian 2 mol HCl, maka kita balik 2 HCl-nya ke sebelah kiri, maka 2 HCl menjadi unsur-unsur penyusunnya yaitu H2 plus Cl2. Delta H-nya karena kita reaksinya kita balik, maka yang tadinya bernilai negatif untuk pembentukan, untuk penguraiannya jadi positif ya, plus 80 kJ. Karena yang ditanyanya 1 mol, maka reaksinya kita bagi semua dengan 2. Ya, jadi 2 HCl menjadi HCl saja, 1 mol HCl. Kemudian H2 tadinya kan 1 mol nih, kita bagi 2 menjadi setengah, jadi setengah H2 plus Cl2 nya juga 1 dibagi 2 jadi setengah Cl2. Sedangkan delta H nya juga dibagi 2, dari plus 80 kJ menjadi plus 40 kJ. Nah, ini sebenarnya sudah per mol harusnya ya. Jadi delta H untuk penguraian 1 mol HCl adalah
plus 40 kilojoule. Yang kedua, jika arang atau karbon dibakar dengan oksigen menjadi gas karbon dioksida, akan dilepaskan kalor sebesar 393,5 kilojoule per mol. Tuliskan persamaan termokimia dan diagram tingkat energinya. Diagram tingkat energi ini sama dengan diagram entalpi ya. Nah, kita tuliskan dulu persamaan termokimianya. Ada kata-kata di sini, arang atau karbon dibakar dengan oksigen, berarti reaksi pembakaran. C atau karbon dibakar dengan oksigen O2 akan menghasilkan CO2 ya. Kemudian di sini ada kata-kata dilepaskan kalor sebesar 393,5. Jadi kalau dilepaskan artinya itu eksoterm. Kalau eksoterm berarti delta H-nya negatif. Jadi delta A sama dengan min 393,5 kJ per mol ya. Ini adalah persamaan termokimianya. Sedangkan diagram tingkat energinya, karena ini reaksi eksoterm, maka ingat reaktannya itu di atas sedangkan produknya di bawah. Oke, untuk eksoterm ya. Karena reaktannya adalah C plus O2, maka di atasnya C plus O2, produknya CO2, CO2-nya berarti di bawah. Dan panahnya itu arah ke bawah ya. Yang namanya panah kan arah ke produk kan, karena ini reaktan di atas, produk di bawah, berarti arah ke bawah panahnya. Sedangkan delta H-nya kita tulis saja min 393,5. Jadi ini diagram tingkat energinya atau diagram entalpinya. Nah, ini tugas untuk kalian. Ada 2 soal. Yang pertama, tuliskan persamaan termokimia dari reaksi penguraian 1 mol CaCO3 yang membutuhkan kalor sebesar 1207 kJ, serta gambarkan diagram tingkat energinya. Yang kedua, diketahui persamaan termokimia berikut. 2NH4Cl menjadi N2 plus 4H2 plus Cl2, delta H-nya itu min 628 kJ. Nah, dari data di atas, tuliskan persamaan termokimia untuk reaksi pembentukan 1 mol NH4Cl. Jadi, harap hati-hati. Reaksi yang diketahui ini adalah reaksi penguraian ya. Penguraian 2 mol NH4Cl. Yang ditanya adalah reaksi pembentukan dari 1 mol NH4Cl. Oke, tolong diingat rambu-rambu yang sudah dijelaskan tadi. Baiklah, alhamdulillah sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini. Pada video termokimia berikutnya akan kita bahas tentang cara penentuan delta H. Semoga kalian paham, dan jika ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan belajar sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.